Babu syurutis salat. Bab tentang syarat-syarat salat. Ada syarat, ada rukun, ya. Dua-duanya mesti di dalam salat, misalnya, ya. Manakala kurang syarat atau kurang rukun, maka salatnya tidak sah. Jadi ar-ruknu kasyart. Ar-ruknu kasyarti, rukun itu qala al-khatib ar-ruknu kasyarti fi annahu la budda minhu. Rukun sama syarat. Di dalam bahwasanya mesti adanya itu. Ya. Jadi salat yang sah, salat yang cukup syarat dan rukun. Salat yang tidak sah, salat yang kurang syarat atau kurang rukun. Bedanya apa? Kalau syarat itu dari luar salat sampai ke dalam salat. Misalnya wudu, ya, sebagai syarat salat, ya. Itu wudunya mesti sampai kepada dalam salat itu. Ya, kalau rukun memang di dalam pekerjaan, ya. Ya. Syarat salat itu ada 5, ya. Yang pertama yaitulah bersuci. Taharatul a'dha minal hadatsil asghar wal akbar. Sucinya anggota dari hadas kecil dan hadas besar. Dan suci dari najis, ya, yang tidak dimaaf. Syarat sahnya salat sebelum masuk salat yaitu taharatul a'dha minal hadatsil asghar wal akbar wan najis allazi la yu'fa anhu. Ya, anggotanya mesti suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis yang tidak dimaaf. Yang kedua, nutup aurat, satrul aurah bilibasin tahir, tutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, al-wuquf ala makanin tahir, berdiri di atas tempat yang suci. Tempatnya masih suci. Ya. Kemudian yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, tahu waktunya sudah masuk. Jadi harus yakin bahwa ini sudah masuk waktu. Yang kelima, istiqbalul qiblah, syarat salat menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat yaitulah bisa jihatul kiblah, ya. Bisa jihatul kiblah, bisa ainul kiblah. Jadi ada jihatul kiblah, kalau di sini jihad kiblat namanya. Kalau di Mekah, ya, di Masjidil Haram itu ainul kiblah karena bisa kelihatan dengan mata kepala. Lalu yang di luar Masjidil Haram yaitulah yang penting arahnya ke Masjidil Haram, ya. Arahnya ke Masjidil Haram. Nah, kalau udah sampai di sini, ya, tentu itu jihad kiblat, ya. Jihad, ya, arah, ya. Kecuali yang keder, ya. Yang keder mana saja boleh menurut keyakinannya. Dan kalau kita kemana-mana, kita keder, itu ikutin aja masjid madhabnya mana gitu. Atau tuan rumah sejadah gelarnya kemana, ya. Itu ikutin aja. Tahu jihad kiblat, ya, istiqbalul kiblah. Itu syarat namanya. Jadi syarat sahnya salat yaitu pertama suci anggota daripada kecil dan besar dan juga najis, badan anggotanya suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci, ya, tempat salatnya itu suci. Yang keempat, mengetahui masuk waktu. Kelima, ngadap kiblat. Itu syarat salat, ya.
Kemudian kalau kita sudah bersuci, keluar angin. Keluar angin ada yang bunyi, ada yang enggak ya. Itu hukumnya batal apa enggak? Batal. Dengan hadis riwayat dari Ali bin Talq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wa yatawadda wal yu'id as-salata rawahu al-khamsah wa sahih Ibn Hibban. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu berkata, ya Ali bin Talq radhiyallahu anhu berkata, ya Ali, siapa itu? Ali bin Talq al-Hanafi al-Yamani, rawa anhu Muslim bin Salam wa huwa min ahli al-Yamamah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iza pasa, apabila pasa itu khurujir rih minad dubur biduni saut, keluar angin dari dubur tanpa suara, itu namanya puswah. Kalau bersuara namanya durat, ya, durat. Kalau durat itu artinya suara keluar angin yang pakai ada suaranya. Ya. Mau ada suaranya itu keluar angin dari dubur atau tidak ada suaranya, maka ketika kita lagi sholat keluar angin dari dubur, falyan sharif. Jadi idza tasa ahadukum fi shalah, apabila puswah, ya puswah itu apabila keluar angin ya tanpa suara sekalipun di dalam sholat, maka hendaklah berpaling. Maka hendaklah berpaling berarti batal. Batal. Kemudian wala tawadda, hendaklah berwudu. Nah, wal yu'idis salata, dan ulanglah situ sholat. Misalnya sudah dapat 1 rakaat sembahyang subuh, keluar angin, batal, wudu lagi. Habis wudu bukan terusin, istinaf. Istinaf itu mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi mulai dari awal. Jadi hadis ini menunjuki bahwa keluar angin dari dubur, ya kentut itu ya, itu batal wudu, ya batal wudunya, batal sholatnya. Kemudian setelah kita lagi sholat, ya keluar angin batal sholatnya, dan yajibu bihil wudu. Jadi fal hadis yadullu ala annal puswa muntaqidun lil wudu wa yajibu bihil wudu. Muntaqidun lis shalah, bahwa keluar angin membatalkan sholat, wa yajibu bihil wudu, wajib berwudu, wa i'adatus sholat, ngulang lagi sholatnya. Yang ada itu mana? Istiqnafuha, memulainya. Sama sholat itu wajibatan am masnun, sholat wajib atau sholat sunnah sama saja. Jadi waqisa bil puswi ad-durat, dikias dengan keluar angin tanpa suara juga termasuk keluar angin dari dubur yang bersuara, bahkan aula. Kalau nggak bersuara saja batal, apalagi yang bersuara. Jadi ini menunjukkan batal wudu. Apa yang batal wudu? Keluar angin ya ini dari dubur. Makanya tadi apa? Syarat sholat itu suci daripada 2 hadasnya. Kemudian syarat sholat adalah menutup aurat. Ya. Bagaimana kalau wanita? Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Rawahu al-khamsah illa Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat orang yang haid. Maksud orang yang haid di sini wanita yang sudah balik, ya. Tidak menerima oleh Allah salat haidin. Wal haid huna al-aqilah al-balighah. Yang dimaksud haid di sini orang yang berakal dan orang yang balik. Bukan orang lagi haid salat, bukan.
tidak menerima Allah salat orang yang sudah akil balik daripada perempuan kecuali bi khimarin, kecuali dengan pakaian yang menutup kepala. Ya, pakaian yang menutup apa? Kepala. Orang kampung bilang itu pakai kudungan gitu, khimar. Pakai kerudung ya, pakai kerudungan. Ya. Ada lagi bukan khimar, jilbab misalnya ya. Ada lagi mukna, ya, mukna ya. Kalau mukna ini ya, yang penting ini jangan ditutup lah. Ini wanita-wanita yang pakai mukna jangan sampai ke alis ditutupnya, ntar jidatnya enggak kebuka. Karena syarat sujud itu bisyarti an takunal jabhah maksufatan. Syaratnya jabhah ini terbuka. Kalau yang begini ya ini enggak terbuka. Ya. Ini perempuan itu, kalau laki-laki ya tak pakai peci juga jadi aja. Kalau perempuan ini pakai himar, mesti pakai tutup kepala. Ya. Apakah itu kerudung, apa itu mukna dan lain-lainnya. Jadi tutup kepala bagi perempuan itu syarat sahnya sholat. Ya. Sebagaimana wudu syaratnya sholat. Kemudian aurat perempuan itu adalah ada beda pendapat. Tapal ulama bisatnya auratul hurrah fi shalah. Ikhtilaf ulama dalam menutup aurat di dalam salat. Fa dzahaba Syafi'i ila anna auratul hurrah fi shalah jami'u badaniha. Semua badan perempuan itu aurat illa al-wajha wal kaffain, kecuali muka dan tapak tangan. Ini pendapat wa ilaihi dzahaba Malik wal Auza'i wa Ahmad fi ihdar riwayatain. Wa qala Ibnu Qudamah la yakhtalifu al-mazhab bi annahu yajuzu lil mar'a kashfu wajhiha fi shalah wa annahu laysa laha kashfun ma ada wajha wa kaffaiha. Ibnu Qudamah tidak beda mazhab di dalam bahwasanya boleh perempuan membuka mukanya di dalam salat, dan bahwasanya tidaklah boleh baginya membuka yang selain muka dan tapak tangan. Qala al-Khiraqi wa idzan kashafa ra'sul mar'ah al-hurrah syai'un in kashafa ra'sal mar'ah al-hurrah syai'un siwa wajhiha a'adatis shalah. Bila terbuka kepala perempuan yang merdeka oleh sedikit syai'un, rambutnya ada kelihatan sedikit ya. Selain mukanya ada, misalnya dia mengulang sholat. Kalau ada yang terbuka dari bagian kepalanya itu dia harus mengulang sholat. Kalau Abu Hanifah, al-qadamani laisa minal aurah, laisa minal aurah, laisata minal aurah. Dua tumit bukan termasuk aurat. Ini kalau yang tumit sholat perempuan tumit tak kelihatan, itu adalah kaul daripada Abu Hanifah. Apanya itu? Tumitnya kelihatan tuh perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah itu bukan aurat. Li'annahuma yuzhirani ghaliban, karena biasa-biasanya memang dua-duanya itu menzahirkan. Jadi ada yang orang perempuan pakai kaos kaki terus begitu, karena itu mengamalkan bahwa aurat perempuan itu selain muka dan tapak tangan yang boleh kelihatan. Ya kaki termasuk wajib ditutup, makanya dia pakai sarung kaki itu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah itu tumit perempuan bukan aurat. Sama pahuma kal wajhi, sama seperti wajah. Kalau wajah bisa boleh kelihatan, tangan telapak tangan boleh kelihatan, maka tumit juga boleh kelihatan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Wa in kashafa minal mar'ah aqall min rub'i sya'riha aw rub'i batniha lam tabtul salatuha. Menurut Abu Hanifah kalau rambutnya kelihatan seperapat rambut, ya itu enggak apa-apa katanya. Aqall lebih sedikit dari seperapat, ya artinya ada yang enggak ketutup, itu lam tabtul salatuha, enggak batal. Nah, ini perbedaan-perbedaan masalah
ikhtilaf aurat. Ya, tutup aurat. Ini dalam salat. Bagaimana dua salat? Wa auratul hurra fi shalah siwaha wa kaffaiha dhahran wa batnan ila al-qu'ain. Kalau dalam salat itu muka, tapak tangan, luar dalam itu sampai pergelangan itu boleh kelihatan. Amma auratul hurra kharija shalah, kalau di luar salat fajami'u badaniha, semua badannya. Jadi makanya kelihatan matanya doang. Semua wa amma auratul hurra kharija shalah fajami'u badaniha. Aurat perempuan merdeka di luar salat semua badannya. Ya, nah itu yang pakai cadar ya. Dimusuhin. Itu memang dia apa masih orang Islam lah. Jangan dibilang itu alirannya udah beda. Itu malah fikih Syafi'i. Ya. Amma auratul hurrah kharaja shalah fa jami'u badaniha, semua badannya. Ya. Itu tentang aurat ya. Orang merdeka. Kalau perempuan budak itu di dalam sholat sama dengan laki-laki ya. Ammal amah fa'auratuha bisalah karrajul. Qala Ibnu Qudamah qala fil jami' auratul amah ma'ada ar-ra'sa wal yadayn, selain kepala dan dua tangan, ilal mirfaqain wa rijlain, ilal rukbatain. Budak udah enggak ada ya. Udah nggak ada, kata Syekhuna, budak udah nggak adanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana thawbu wasi'an faltahik bihi ya'ni fi shalah wa li muslimin fa khalif baina tarafaihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Sayyidina Jabir, apabila pakaian luas maka berselimutlah dengannya. Yakni dalam salat. Pakaiannya luas lebar. Itu mesti dilipat. Bal tahib yakni fi shalah wa li muslimin fa khalif baina tarafai. Bagi hadis Muslim maka khalif baina tarafai. Jadi ini kan kayaknya ada ujungnya. Ujung sini sama ujung sini di yang ini tanti kemari, yang ujung ini kemari gitu. Ya, fa khalif baina tarafai. Jadi kalau kainnya terbuka misalnya atau besar tapi kan lebar begitu. Ya, ini dikemariin, ini kemari gitu. Wa in kana dhayiqan, kalau sempit fattazir bihi, maka berkainlah dengan dia. Kalau kita pakai celana sempit, sebaiknya di luarnya pakai kain. Jadi supaya merasa aman, jadi sholat itu pakai pakaian dalam lah, biasa diantaranya celana, ya. Jadi sholat udah pakai celana, kemudian di luarnya kain, ya. Kalau bajunya sempit atau pakaian sempit atau celana itu sempit, maka pakai kain lah, gitu ya. Luarnya pakai kain. Pakai celana saja udah sah, yang penting tutup aurat. Tapi kalau celananya ngepres dan sempit, itu kan makruh, ya makruh. Kalau tambah lagi di luarnya kain, nah itu lebih aman dan lebih nyaman, nah, itu lebih bagus ya. Kalau besar itu apa? Dua ujungnya dilipat. Nah, ini menunjuki bahwa tutup aurat ya merupakan syarat salat. Ya, tutup aurat itu adalah sebagai syarat apa? Salat. Ada mana paltahib itu pakai selendang, menyelendangkan. Ya, menyelendangkan. Jadi kalau dia misalnya kainnya
dari atas gitu ya, dari sini nutupnya bukan dari sini. Bantazir, selendangkan, menyelendangkan, yaitulah yang dimaksud ujungnya di sini, yang ujung sini kemari diselendangkan di atas pundaknya, di atas pundak. Qala Ibnu Battal al-ittihadul mazkur alla yazharul musalli ala aurati nafsi. Gini. Ini dia pakai gamis. Gamisnya di sini misalnya luas leher. Ini kalau dia begitu, ini kan bisa kelihatan. Kalau aurat kelihatan dari bawah kain, nggak apa-apa, bolong. Tapi kalau dari sini kelihatan, kita lagi ruku tuh kelihatan di sini. Pusat kita ya nggak batal, maka di pakaian ini gitu supaya ini nggak menembus pandang. Kalau dari sini tembus pandang ke aurat, dari leher kemari, itu batal. Tapi kalau bolongnya dari bawah, kelihatan dari bawah, itu nggak apa-apa. Jadi ini mesti tidak terlihat aurat dirinya ya. Kalau dia ruku, alla yanzurul musalli ila aurati nafsi idza raka'a. Ya. Wali ala yasqutu as-saub indar ruku was sujud. Kenapa ini dilipat kemari supaya ketika ruku ke sujud dia tetap tidak jatuh ya, tidak jatuh. Nah, ini yang dimaksud idza kana sawu wasi'an, kalau pakaiannya luas, ini gedombrongan maksudnya. Ini kan kelihatan tuh dombrongan. Nah, ini mesti ditutup dengan selendang. Karena kalau kelihatan itu nanti batal ya. Kalau kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatan dari atas itu aurat ya nggak boleh. Kalau pakaian sempit ya patazir, pakai kain ya, dilapin kain. Ini apa? Diambil jadi tutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Ya, laki-laki antara pusar dengan dengkul. Antara pusar dengan dengkul. Pusarnya aurat atau bukan? Atau dengkulnya aurat atau bukan? Nah, ini beda-beda pandang. Ya. Jadi pusar juga dari pusar sampai lutut. Nah, ya, dipahami bahwa pusar itu aurat, jangan kelihatan. Dengkul juga itu aurat. Ini jangan kelihatan. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengkul bukan aurat. Dengkul bukan aurat. Dari mana diambil? Nabi kita riwayat Aisyah ya. Karena Rasulullah mutajian, Rasul lagi berbaring fi baiti, di rumah saya. Kata siapa? Siti Aisyah. Kasifan an fakhidaihi, dua pahanya kelihatan, au saqaihi, atau dua betisnya kelihatan. Kemudian datang Abu Bakar minta izin masuk di masjid ya. Kemudian diizin. Kemudian Umar masuk minta izin masuk, seperti itu. Seperti artinya alatil kal halah, bahwa Nabi dalam keadaan pahanya kelihatan, dua pahanya kelihatan. Ya, sambil ngobrol ya, ada Abu Bakar pahanya masih kelihatan. Ya, dari dengkul itu paha masih kelihatan. Ada Umar itu masih kelihatan dengkulnya, ya, termasuk paha ya. Begitu datang Sayyidina Utsman duduk, Rasulullah dengkulnya ditutup. Ya. Tatkala sudah keluar, kata Aisyah, Abu Bakar masuk, Nabi kok pahanya masih kelihatan, nggak peduli. Umar masuk juga masih nggak peduli, kelihatan. Begitu masuk Sayyidina Utsman, kok dengkulnya diapain, pahanya ditutup. Nah, kata Nabi apa? Ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah. Bagaimana saya kagak mau malu karena
malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Nah itu dari situ berarti dengkul itu aurat apa bukan sih? Ada yang bilang aurat, ada yang bilang tidak. Ya mazhab yang kita baca yaitu fikih-fikih yang kita baca bahwa dengkul dan pusar itu adalah aurat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa dengkul bukan aurat. Ya, dengkul bukan aurat. Fal hadis dulu ala anna satral aurat lirajul ma baina surrah war rukbah wa bihi zahaba Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dengkul dan pusar itu aurat. Wa dzabal a'immatu salasa anna rukbah laisa bi aurah. Imam yang tiga selain Imam Syafi'i mengatakan dengkul bukan aurat. Wa kadzal fakhidh, begitu juga adalah paha, ya. Satrul aurah syartun min syuruti sihhatis shalah. Jadi tutup aurat adalah merupakan syarat sahnya salat. Wa qala Imam Malik anna man shalla wa fakhidhahu maksufah. Kata Imam Malik siapa yang salat pahanya terbuka, fala i'adata alaihi. Ya, tidak ada i'adah kepadanya. Ya. Kalau pusar bagaimana? Ini celana yang model sekarang kan dibawa pusar. Bawa pusar kemudian yang pakai kaosnya meletek di bawah belakang. Apa meletek? Iya begitu dia sujud meletek belakang. Nah itu yang kelihatan bagian aurat apa bukan itu? Karena celana model sekarang kan bukan di atas pusar, di mana? Di bawah misalnya yang pakai di bawah pusar itu ya berarti terbuka ya auratnya. Itu yang dikhilafkan tadi dengkul ya. Kalau pusar ya itu bagian dari wajib ditutup nih, wajib ditutup. Ya itu makna ini makna antara cengkareng dengan gondrong, ya, antara cengkareng dengan gondrong, antara punuk sambi dengan darul palah, ya, antara. Berarti kan darul palahnya nggak masuk, punuk sambi nggak masuk, itu antara mana? Antara pusar dengan apa namanya dengkul. Berarti pusar sama dengkul kagak masuk. Itu kalau dikomentarkan ya kayak gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan min babi ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib nih. Dijawabnya begini. Itu kalau orang ngomong pakai logika kan antara pusar dengan dengkul. Berarti pusar kagak masuk bicara, dengkul juga antaranya gitu. Antara. Nah, bagaimana Imam Syafi'i menentukan bahwa itu walaupun seperti itu maknanya pusar termasuk aurat, dengkul termasuk aurat. Nah, diumpamakan begini. Soalnya ini besarnya lubang sumur itu misalnya semeter. Tutupnya semeter apa lebih? Lebih kalau pas-pasan jeblos. Tuh, ya menutup ya. Ini lingkarannya ada semeter. Lah bikinnya tutupannya lebih. Makanya min babi ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib walaupun enggak disebut itu mesti ada tambahnya. Nah, itu komentar. Makanya fikih itu kan pemahaman ya, pemahaman. Jadi ada beda. Walahuma min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Hadis keduanya dari muttafaq alaih juga tadi ya. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak boleh salat seorang kamu pada pakaian satu, tidak ada di pundaknya itu, tidak ada sesuatu. Ya. Ini larangannya litan. Jadi kalau salat mesti di pundaknya ada sesuatu. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa ya. Karena larangannya itu larangan litanzih. Salat di pundak mesti ada sesuatu katanya. Nah, emang saya udah haji, sebelum haji sih. Ya enggak pakai nunggu haji, pakai aja begini enggak apa-apa.
Jadi ini sunnah ya. Jadi tidak boleh sholat seorang kamu di dalam pakaian yang satu, tidak ada di pundaknya sesuatu. Jadi mestinya di pundak sesuatu. Fal madar ala satr saun kana sawahidan aw ma'as sarawil. Jadi mau dalamnya udah pakai celana kayak belum kayak itu, kalau ditambah dengan pundak ditutup itu lebih bagus ya. Kalau Hafiz Ibnu Hajar kalau firman zahirun nahi yaqtadi tahrim, lakin al-ijma' khilafuhu. Enggak apa-apa. Artinya larangannya larangan makruh saja. Makruhnya tanzih, enggak haram. Enggak pakai ginian enggak haram enggak. Jadi istihbab saja ya. Enggak wajib. Wa an Salamah radhiyallahu anha annaha la sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'a fi dir'in wa khimarin ya bighairi izar qala idza kana ar-ri'usabiqan yughti suduhu qadamaihi rawahu Abu Daud wa sahhu al-aimah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ini istri Nabi ngomong bahwasanya dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Ummu Salamah nanya Nabi, apakah boleh sholat perempuan di dalam dir'in wa khimarin? Dir'in gamis. Padirul mar'ah itu gamis perempuan, dan pakai khimar, pakai kerudung nutup pala. Apakah boleh sholat perempuan pakai gamis dan juga pakai khimar tanpa kain, tanpa izar ya? Jadi nggak ada lapis dalamnya. Nggak apa-apa iza kanat dir'usabiqon, kalau dia punya gamisnya itu luas panjang, yughatti zuhura qadamaihi, yang bisa menutupi luar dua tumitnya. Nah dari sini diambil hadis bahwa tumit perempuan itu mesti tutup. Kalau tadi kan nggak ada ya Imam Hanafi itu. Ini di sini menunjuki nggak apa-apa pakai gamis nyengser ya, kayaknya kan nutupin apa? Nutupin tumit perempuan ya, nyengser ya, kayak pakaian anten gitu ya. Ini layan nama hadis isbalul izar ya, mengulur kain katanya nggak boleh lewat mata kaki. Nah ini sebagai perempuan itu nggak apa-apa katanya pakaian yang luas yang menutupi zahir dua tumitnya. Berarti tumit perempuan di sini wajib ditutup. Menurut Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wa ba'dul Hanabilah annal hurra sa'iru badaniha auratan illa wajhul kafain. Buka ayam atau tepak tangan yang boleh kelihatan. Ini menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dan ba'dul Hanabilah. Ya. Itu aurat perempuan ya. Kemudian asal tutup aurat ya. Udah cukup itu kira. Kemudian hadis berikutnya adalah masalah kiblat. Wan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah fa ashkalat alaina al-qiblah fa shallaina falamma tala'at asy-syamsu idzan nahnu shallaina ila ghairi qiblah fa nazalat fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah akhrajahu at-Tirmizi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amir bin Rabi'ah, di malam yang gelap, maka menjadi muskil, menjadi sulit atas kami untuk mengetahui kiblat. Maka kami sholat menurut keyakinan kami. Falamma tala'atis syamsu, ketika matahari terbit, idzan nahnu shallaina ila ghairil qiblah, setiba kami sholat tidak ngadep kiblat. Tadi waktu dia sholat dia yakin tuh itu kiblat. Begitu keluar matahari jelas bahwa kami sholat enggak madhab kiblat. Ulang apa enggak? Jadi orang yang sholat dalam keadaan keder maksudnya arah kiblat yang mana? Terus dia yakinin begitu setelah sholat ternyata kiblatnya salah. Atau kita kemana-mana begitu
kita sholat menurut keyakinan kita, karena nggak ada masjid, jadi nggak ada ukuran ya, nggak ada musola, nggak ada. Bayanglah menurut keyakinan, ini kayaknya yakin ini kiblat nih. Nanti kemudian dibilangin tadi bukan kiblat itu sembahyangnya, itu diulang lagi apa enggak? Sudah, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini di mana saja menghadap dalam sholat itu adalah kiblat, itulah zatullah. Jadi boleh. Enggak diulang, enggak diulang. Enggak diulang sholatnya. Ya. Karena di situ apa? Jawabannya tadi sholat bukan ngadep kiblat tadi itu. Jawabannya turun ayat fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajhullah, zatullah ya, bukan wajah mananya. Zatullah. Kalau yang mengatakan bahwa ulang lagi ya, la ibrata bizzan al-bayyin khata'uh. Ini menurut usul fikih ya. Ahlul usul mengatakan la ibrata bizzan al-bayyin khata'uh. Enggak dianggap dengan sangka-sangka yang jelas salahnya. Tadi kan sembahyang pakai duga-duga. Menurut keyakinan saya ini kiblatnya. Begitu dijelasin salah. Itu katanya apa? Tadi ibadah yang pakai zon dengan kiblat tadi itu dianggap salah ya. La ibrata bizzan al-bayyin khata'uh. Jadi orang yang sholat tidak tepat kiblatnya ya, karena kalau tadi itu karena gelap ya, atau karena dia keder ya, setelah dikasih tahu sholatnya itu kiblatnya salah, boleh tidak ngulang, boleh ngulang ya. Boleh enggak ngulang asal alasannya tadi fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu ayatnya. Boleh ngulang, yaitulah la ibrata bizzan al-bayyin khata'uh. Gak bisa kita ngambil yang disangka-sangka kalau memang jelas-jelasan salah ya. Karena sholatnya tadi pakai ijtihad dia kiblatnya ini, nah, ke sini ternyata salah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Rawahu Tirmizi wa qawwahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda antara masyriq dan maghrib itu kiblat. Mana masyriq? Mana maghrib? Antara masyriq dengan maghrib itu kiblat. Sono. Ya. Antara masyriq dan maghrib itu kiblat. Berarti mana? Sono kiblatnya. Ini ngomongnya sama orang Madinah. Jadi Mekah sana, ini Madinah. Jadi di Madinah sembahyang madhab ngidul. Madhab apa selatan. Jadi sembahyang itu madhab ngulon apa madhab kiblat. Jadi jangan bilang sembahyang madhab ngulon malah ngulon. Lah orang Madinah sembahyang mana? Ngidul. Jadi sembahyang madhab kiblat, ya mau kiblat dari sono ya sono ya. Jadi ini hadis antara masyriq sama maghrib, kiblat berarti sana. Nah ini buat ngomong Nabi sama orang Madinah. Jadi di Madinah sembahyang mana? Madhab ngidul. Ngidul. Ya madhab kiblat juga karena kiblatnya di idul di selatan ya. Ini hadis buat orang ngomongnya sama orang Madinah ya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaih. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, saya lihat Rasulullah bersolat di atas kendaraannya di mana kendaraan menghadap. Muttafaqun alaih. Zalul Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dia mengisyaratkan dengan kepalanya, enggak dia lakukan sholat fardu. Jadi sholat sunnah lagi naik onta boleh. Ya tak rukunya apanya itu isyarat aja.
Kalau waktu takbiratul ihramnya tetap madhab kiblat. Habis itu mau kemana aja itu kendaraan, madhabnya udah boleh aja. Jadi haitsu tawajjahat bi, sekira-kira kendaraannya ngadap kemana aja. Tapi di dalam memulai sholatnya itu tetap madhab kiblat dulu ya. Rukunya sujudnya isyarat saja ya. Ini boleh sholat sunnah di kendaraan ya. Kendaraannya pada ketika itu apa seperti onta. Nanti sembahyang di pesawat lain lagi itu ya. Wali Abi Daud min hadisi Anas radhiyallahu anhu kana idza safara farada ayat tatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Bagi Abi Daud dari hadis Anas radhiyallahu anhu berkata adalah apabila musafir mengendaki salat sunat ngadep dia hadapkan dengan ontanya ke kiblat. Nabi mau musafir kan naik onta. Ya, belum ada mobil ya. Naik onta. Ontanya di mana kiblat dulu, habis itu dia takbir, habis itu baru berangkat kemana aja itu arahnya, ya. Si onta tadi ya. Itu cara sembahyang sunnah di kendaraan ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ardu kulluha masjidun ila al-maqbarah wal hammam rawahu Tirmizi wa lahu illah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi semuanya masjid. Artinya bumi semuanya masjid, bumi semuanya boleh tempat sujud, boleh sholat. Di mana boleh sholat? Hatta di halaman gereja juga, di gereja juga boleh. Cuma makruh saja. Yang penting tempatnya bersih apa enggak. Bumi semuanya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini hammam ini kecuali kuburan. Jadi sholat jangan di kuburan. Saya sholat bukan di kuburan apa? Di atas balai, di atas balai itu. Kubur mau dibawa kan orang di kubur di atas balai itu kan biasanya. Nggak boleh sholat di atas kuburan, itu kan boleh kuburan. Sholat di atas balai sih, bukan di kuburan. Yang dimaksud dengan sholat nggak boleh di kuburan, kuburan ini apakah mutlak kuburan? Kuburan itu yang dimaksud adalah karena galian kuburan itu adalah dulunya darah-darah mayit atau yang darah itu kan najis. Jadi kalau sholat di atas kubur, kuburan tanahnya itu tanah galian kubur, maka itu nggak boleh. Kalau bersih bagaimana? Ya itu ada khilaf ulama. Sholat di atas kuburan yang nggak boleh itu yang tanah galian kuburan yang najis. Sholat kuburan itu makruh, itu ya bukan tanah yang najis, bukan melihat kubur aja. Dan juga kecuali hammam itu kalau kita mandiin WC, hammam itu begitu kita masuk, di situ ada air hangat, ada air dingin, ada tempat bersalin, ya, tukar baju, ada tempat luas tempatnya. Kalau masuk bayar, ya, itu hammam namanya. Jadi ada WC, ya ada kamar mandi, ada air hangat, ada air dingin, ada Ustumbita minhu anal arda kulluha tahira. Bumi semuanya suci, tasluhu an takuna masjidan, sah dijadikan sebagai tempat sujud. Wairul maqbarah wal hammam. Wa bihadzal hadis qad istadal Maliki ala adami jawaz shalah fi tiyarah. Jadi karena salat itu mestinya di bumi, maka salat di pesawat kagak sah. Al ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya masjid, semua tempat sujud. Nah, pesawat bumi apa bukan? Di udara, main di udara nggak sah ya. Menurut Malikiyah, Imam Malikiyah itu pengikut Imam Malik kagak boleh sholat toyarah di kapal terbang. Kenapa? Karena kapal terbang ghairu multasiqatin bil ardi, kagak nyambung sama nggak nempel sama bumi. Itu ulama Malikiyah. Qad haqqaqa Syekhuna Muhammad Ahyad, gurunya Syekh Muhajirin, Syekh Muhammad Ahyad rahimahullah taala anhu, ala jawazi sholat fityarah, boleh sembahyang di pesawat binaan ala istifai syurutiha wa arkaniyah, yang cukup syarat cukup rukun. Itu kan apa namanya, pesawat dibuat dari apa bahannya? Hah? Dari apa? Nah, bahan itu asalnya dari apa? Dari bumi juga kan?
Iya, jadi itu bumi juga. Bahan-bahan pesawat itu kan asalnya dari apa? Diolah dari asal bumi. Itu kata gurunya Syekh Muhajirin sah katanya, karena itu bahan-bahan pesawat juga asal-asalnya dari bumi. Qala Syekh Ahmad Harsani anal istil bijawaz shalat bi tiyara intiman al salati insalam ala dabah mardudun. Padabah mutasikun bardi wa tiyara la taltasik. Jadi ini komentar ya. Salat di onta sah. Masa salat di pesawat kagak sah? Kalau onta nempel sama bumi, yang injak bumi, kalau pesawat kagak gitu. Ini komentar-komentar ya. Pokok qaddama Sadiqi Abdul Hamid Amin kitaban al-Syekh Ahyad fihi adamu jawaz salat fil hawa. Fa ajaba na'am anna salat fil hawa la tasih. Emang salat di udara enggak sah karena enggak ada tempat sujud. Tapi kan di pesawat ada tempat sujud. Tuh, menang lagi jadinya. Jadi ini masalah salat di pesawat sah tidaknya itu khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Tapi yang bolehin yaitulah siapa yang bolehin di sini? Syekh Muhammad Ahyad. Syekhnya Syekhuna Kiai Muhammad Muhajirin Amsar. Sah aja gitu. Salat di pesawat. Ini udah diamalin ya. Fal hadis ya dulu ala annahu istaratu li sihhatis shalah ayyaqifal musalli ala makanin tahir. Kemudian tempat suci. Qad afadani ba'du ikhwani at-talaba fil haramain. Kata Syekh Muhajirin itu di Mekah maupun di Madinah itu pelajar-pelajar istanbata min adzal hadis qaulul masjid ay makanus sujud ardon multasaqatan ilal ardi. Masjid adalah tempat sujud. Di sini bukan berarti sembahyang Jumat di mana aja begitu ya. Jalanan kayak gitu. Ya itu ini kalau ini makna enggak bisa dijadikan dalil. Al-ardu kulluha masjidun. Jadi sembahyang Jumat udah di jalanan aja gitu ya. Di Monas ya. Ini enggak bisa dijadiin dalil ya. Kaunul masjid di sini maknanya makanus sujud. Tempat sujud di sini masjid di sini maknanya tempat sujud. Adapun sembahyang Jumat di apa namanya basement di mana itu lagi dalilnya lain lagi bukan ini ya. Dalilnya ada lain lagi bukan ini. Apakah syarat Jumatan itu mesti di masjid? Nanti itu lain komentar tapi bukan ini hadisnya. Ya, kalau ini hadis tentang bumi semuanya masjid yaitu maknanya mahallus sujud ya. Adapun sembahyang di jalanan itu boleh apa enggak? Itu hadis berikutnya. Ada beberapa larangan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli bisab'i mawatina. Nabi melarang sembahyang di 7 tempat. 1 pelbak, masbala pelbak. Dilarang sembahyang di pelbak. Bagaimana kalau pakai sejadah kagak nembus kalau dia bawahnya basah atau kering tapi kita atas sejadah boleh makruh saja ya. Di pelbak sembahyang di pelbak tapi di atau lain alas ya atau sejadah ya dan bawahnya kering enggak apa-apa. Itu bisa makruh saja. Tapi dilarang larangannya makruh berarti. Yang kedua majzaro jagal. Nah, jagal itu kan potong sapi, potong apa? Itu darah. Ya sembayangnya bukan yang kena darah itu tapi bagaimana kalau di atas alas darahnya kering apa? Atau bagian di sini ada najis di sini sampingnya enggak najis. Ya itu larangannya larangan makruh saja. Begitu juga wal maqbarah kuburan. Itu di antara tanah yang terkandung darah-darah mayit itu memang kagak boleh ya. Tapi kalau yang kagak ya juga termasuk makruh. Wa qari'atit thariq sembahyang di jalan raya gimana itu sembahyang jalan raya? Itu pada demo ya misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Kan dilarang sembahyang di jalanan. Demo-demo sembahyang jalanan. Itu Nabi ngelarang. Larangannya itu bagaimana? Nah, dikomentarkan oleh Syekhuna di sini. Sembahyang di jalanan ya. Sembahyang di jalanan. Qauluhu wa qari'atit thariq ikhturifa fiha. Diikhtilafkan sembahyang di tengah jalan. Faqila al-muradu bihi a'la at-thariq, jadi permukaan jalan. Maksud qari'atit thariq maknanya di pertengahan jalan, di permukaan jalan. Ya. A'la at-thariq wa qila sadruhu. Sadruhu dia ya, di depannya.
Wa qila ma baraza minhu, dikatakan ya di tengah jalan itu. Waktu li fi salat ala qadan tariq faqala qala Abu Thalib al-Makki annaha la tasihhu shalah fiha. Kata Abu Thalib al-Makki, enggak sah salat di jalanan. Kenapa enggak sah? Karena yang salat aja bingung, lindas apa kagak orang mau lewat gimana itu? Tusghilu khal khatir al-muadi ila khusyuk. Yang sholat itu jadi khusyuknya hilang atau memang sholatnya udah enggak tapi khusyuknya itu menjadi cacat. Tusghilul khatir al-muadi ila ikhlalil khusyuk, cacat kekhusyukannya. Atau alasannya karena orang mau liwat jadi susah, muludan di jalanan ya. Jadi orang mau liwat jadi susah, itu mobil pada nyari rezeki jadi susah. Atau karena di situ mungkin ada tempat ada najis-najis. Jadi menurut Abu Thalib al-Makki mengatakan la tasihhu shalah fiha fi qanati tariq, enggak sah. Dilarang sama Nabi salat di mana? Di jalanan, di permukaan jalan. Karena orang mau jalan ribet, yang salat juga kagak khusyuk, takut ada orang lewat ya. Itu hak jalanan. Nabi bersabda pada hadis lain, iyyakum wal julus fitu alat turuqat. Hati-hati itu duduk di jalan-jalanan, itu hak jalan. Nah, itu kerjaan itu termasuk munkaratus syawari, kerjaan yang munkar di jalan-jalanan. Bikin warung di got ya. Bikin warung di got ya, udah parkirnya motor di mana? Ya di jalanan. Nah, itu munkar, kerjaan-kerjaan munkar. Hak jalanan memang hak rame-rame. Kalau memang nggak boleh, kalau memang mesti parkir sebentar situ nggak apa-apa ya, atau menaruh barang ntar lama-lama ditaruh nggak lama-lama artinya dipindahin lagi ke dalam karena mobil nggak sampai nggak mobil kagak sampai ke rumahnya, itu ya taruh di pinggir jalan boleh, tapi itu hak rame-rame, nggak boleh lama-lama lah, nggak boleh lama-lama. Nah ini dikata khilaf. Kemudian ada yang mengatakan, jumhur ulama mayoritas mengatakan annaha tasihhu ma'al karohah, sah aja sembahyang di jalanan. Itu ulama mayoritas mengatakan tasihhu ma'al karohah, sah aja, serta ada kemakruhan, cuma makruh aja ya. Wal hammam wa ma'atin lebih, sembahyang di atas onta juga itu ada larangan. Larangannya yaitulah ma'atil ibil, mananya mabrukil ibil, tempat drumnya itu apa? Drumnya itu onta ya. Tentu kalau tempat yang najisnya enggak sah. Kalau tempat yang bersihnya makruh saja, karena itu wilayah tempat drumnya itu onta ya. Kemudian terakhir wafaq wa fawqi zahri baitillah, ini Ka'bah, bayang di atas Ka'bah sah apa enggak? Bayang di atas Ka'bah sah apa enggak? Ini terakhir ya. Saya baca di sini wa zahir faqad qala Syaukani bi annahu idza lam yakun yadayhi baina sutrah sabita tasruhu lan tasihha salatuhu. Jadi sembahyang di atas Ka'bah, di Ka'bah. Mestinya kita sembahyang di sini ada tanda sutroh ya. Kalau madepnya ke sono ntar jadi Ka'bahnya mana? Jadi dia ada sutroh, ini Ka'bah misalnya, dia sembahyang di sini depannya taruhin tanda ya, penghalang ya. Itu sutroh sabia. Idza lam yakun baina yadayhi sutroh sabita tasul lam tasihha. Kalau enggak ditaruhin tanda itu sutroh, itu tidak sah, li'annahu musallin alal bait la ilal bait. Kan harusnya ngadepin Baitullah. Kalau dia ke sana ngadepnya itu bukan Baitullah, sebab dia di atas Ka'bah ya. Ini kata Imam Asy-Syaukani ya. Wa dzal Syafi'i ila sihah. Pokoknya di atas Ka'bah juga sah aja. Bisarti al ayyastaqbila min binaiha. Yang ngadepin bangunan. Qadra sulusai zira, dia sekedar 3/3 hasta, artinya kira-kira semeter setengah lah. Ya itu berapa meter lebarnya itu Ka'bah. Kita sembahyang, kemudian pandangan kita itu harus ada
kadar 2/3 hasta. Qadra sulusai 2/3 hasta. 2/3 ya, hasta. Ya artinya kemahalus sujud lah gitu, kemahalus sujud gitu ya. Kemahalus sujud. Indah ada entah la yustarat kali Ka'bah ini pasti gampang-gampang aja. Kemudian saya muhajirin komentar fa zahir min taqis masihina fil haramin anna shalat fawqa baitil su'u adab. Bayang di atas Ka'bah itu min su'il adab. Sama saja cuma enggak adab lah. Ya sembahyang di atas Ka'bah. Fa iza kana kadzalik panahul tanzi. Larangan sembahyang di atas Ka'bah hanya makruh tanzi kagak dosa. Sah aja gitu. Makruhnya bukan wa iza qulna ala qarakat tahrim fa ghairu ba'id. Haram-haram dikit ya kagak enggak jauh lah. Haram-haram dikit juga. Kurang adab itu apa enggak sah? Ya sah. Cuma ya mendekati kepada haram. Kalau hadis anna yubayinu anna yusallatu shalah ayyaka musalli ala makanin thahir. Yang penting salat di tempat yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Nanti